Anies tak akan bisa lanjutkan kebijakan Ahok yang butuh keberanian dan ketulusan hati, ditulis oleh Cak Anton di siward.com. Hal yang memuakan dengan pemimpin baru adalah tidak melakukan program pemimpin sebelumnya, sehingga anggaran yang digunakan untuk memulai program tersebut sia-sia. Alasannya tentu saja karena akan ada nama pemimpin sebelumnya yang menikmati nama baik ketika program tersebut berhasil dan membuahkan kebaikan bagi rakyat. Seperti yang kita ketahui, begitu banyak proyek yang digagas oleh Soeharto hingga SBY yang mangkrak. Di era Jokowi, proyek yang masuk akal dilanjutkan dan diselesaikan, dari pembangkit listrik, jalan tol hingga waduk. Hal itu menunjukkan membuat rencana adalah hal mudah, tetapi mewujudkan adalah hal yang sulit. Butuh biaya dan komitmen serta pengawasan yang baik supaya tidak mangkrak seperti proyek Wisma Atlet di Hambalang pada zaman SBY yang disebabkan oleh korupsi yang begitu masif terkait itu. Loh, kok jadi bahas pemerintah pusat? Padahal yang ingin kita bahas adalah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan yang penuh dengan kemunduran karena tidak mau melanjutkan hal-hal atau program yang sudah baik pada zaman Ahok. Ingat ya, ini bukan mendewakan Ahok atau nggak mau move on, tetapi ini akan digunakan sebagai catatan sejarah supaya anak cucu kita bisa belajar. Laporan warga melalui aplikasi Clue. Di zaman Ahok menjadi gubernur, warga Jakarta melaporkan berbagai masalah dari jalan berlubang hingga sampah melalui aplikasi Clue. Warga menunjukkan kepuasan karena respon yang cepat. Respon cepat bukan tanpa sebab. Pada masa Ahok semua dibuat ukuran. Ada reward dan punishment yang membuat kinerja menjadi terjaga. Setelah Ahok kalah dalam pilkada di tahun 2017, kebijakan menggunakan aplikasi Clue masih dijalankan oleh Anies Sandi. Tetapi banyak warga yang kecewa karena begitu lama tak direspon dan tak diselesaikannya permasalahan yang diadukan. Alhasil, warga pun menjadi malas untuk melaporkannya melalui Clue. Dan pada akhirnya, Clue pun tak lagi digunakan atau tamat di masa Anies Baswedan. Laporan warga ke Balai Kota. Ingat ya, pada masa Anies menjabat gubernur, corona belum ada tetapi tak melanjutkan kebiasaan Ahok yang menerima aduan warga di Balai Kota. Kalau menurut saya, tidak mudah untuk melakukan kebiasaan Ahok yang menerima warga secara langsung. Butuh pengetahuan yang mumpuni untuk menanggapi dan memberikan solusi langsung kepada warga yang datang. Bahkan ketika ada yang gak benar, Ahok pun langsung tahu dan mendampratnya. Selain butuh pengetahuan yang luar biasa, menerima pengaduan warga secara langsung pun butuh ketulusan dalam melayani. Gak semua orang mau melakukan itu, capek badan dan capek otak pula. Balai Kota penuh dengan wartawan yang membuat transparansi terjaga. Begitu banyaknya wartawan yang bebas keluar masuk di Balai Kota membuat begitu banyak mata di sana. Bahkan di depan pintu rapat pun wartawan bebas untuk menunggu. Ini adalah hal yang baik untuk kontrol terkait kinerja jajaran pemerintah DKI Jakarta. Tak hanya wartawan, secara terbuka rapat pun dipublish ke YouTube supaya masyarakat tahu dan ikut mengawasi serta menilai apa yang dilakukan oleh jajaran pemerintah DKI Jakarta pada zaman Ahok. Lalu lihatlah zaman Anies, Balai Kota pun menjadi tempat yang steril. Wartawan tak sebebas dulu ketika zaman Ahok. Meskipun ketika Anies menjabat belum ada corona, belum lagi banyak hal-hal yang dilakukan secara tersembunyi, seperti menerbitkan ribuan IMB untuk pulau reklamasi yang dulu ia tolak demi keberpihakannya pada rakyat. Menunjukkan NJOP 15% pulau reklamasi demi rakyat. Ingat, Ahok memang tak menolak pulau reklamasi, tetapi ia menggunakan itu untuk membantu rakyat. NJOP 15% diperjuangkan. Jika DPR DKI Jakarta setuju, maka berkat NJOP 15% akan ada uang masuk ke Pemda sebesar ratusan triliun. Tak hanya itu, Ahok pun sudah merancang bagaimana rakyat diuntungkan dengan memberi subsidi para pekerja di sana melalui program rusun. Dan berdasarkan hitungan akan ada 1 juta serapan tenaga kerja baru di pulau reklamasi tersebut. Perumahan yang dekat dengan tempat kerja itu pun akan mengurangi kemacetan DKI Jakarta. Hal itu tentu tidak mudah. Ahok akan mendapatkan musuh karena ada kesan memalak pengembang. Mungkin bagi pengembang, lebih baik menyuap orang asalkan bisa untung gede. Istilahnya, daripada ngeluarin ratusan triliun, pengembang akan senang hati jika harus nyuap para elit busuk dan hanya habis belasan triliun saja.
Lalu lihatlah di zaman Anies Baswedan, ribuan pulau reklamasi tetap diterbitkan tanpa NJOP 15%, dan bahkan sudah ada planning proyek pulau reklamasi yang baru lagi. Screening anggaran pemahaman nenek lo. Ahok pernah nulis pemahaman nenek lo. Karena ada anggaran yang tak masuk akal, Ahok memplototi draftnya. Banyak anggaran siluman dicoret. Dia pun perjuangkan dalam menjaga uang rakyat supaya bisa digunakan dengan efisien dan penuh manfaat. Tetapi lihatlah pada zaman Anies, anggaran lem Aibon untuk dinas pendidikan gak masuk akal, yaitu sebesar 82 miliar, tidak ketahuan. Belum lagi ballpoint yang mencapai 123,8 miliar rupiah. Jika dibagi dengan kuantiti, maka harga per ballpoint mencapai ratusan ribu rupiah. Fantastis bukan? Untung aja dibuat rem dengan wakil PSI ketika itu. Normalisasi sungai dan penanganan banjir. Masalah banjir banyak variabelnya. Salah satu yang terpenting adalah masalah penyempitan sungai di DKI Jakarta, yang notabene salah satu fungsinya untuk melancarkan air mengalir menuju pantai. Bukan hanya air dari DKI Jakarta saja, tetapi air kiriman dari luar Jakarta. Kalaupun proyek naturalisasi ala Anies yang gak jelas konsepnya benar-benar diterapkan, itu pun tak akan menyelesaikan banjir yang disebabkan karena air kiriman dari luar Jakarta. Normalisasi sungai adalah tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi untuk urusan sekitarnya adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Dan Anies tak akan mampu melakukan itu. Selain harus memikirkan tempat relokasi warga sekitar, tetapi juga harus memikirkan dana untuk berbagai subsidi yang diberikan untuk mereka di tempat yang baru. Ini bukan masalah Anies berjanji tak mau menggusur. Pada faktanya, warga Sunter pun digusur oleh Anies yang brutal. Dana di zaman Anies seperti habis untuk hal-hal yang kurang tepat. Contohnya sudah jelas, mengecat jalan untuk jalur sepeda, membuat patung getah-getih, menutupi kali hitam dengan waring, revitalisasi Monas untuk Formula E, dan lain sebagainya. Bahkan kita pun ingat, Ratna Sarumpait pun dapat dana dari Pemprov untuk ke Chile saat dicekal karena kasus hoaxnya. Menjadi tak heran, ketika corona melanda, DKI Jakarta mengaku tak ada uang lagi untuk bansos, sehingga pemerintah pusat yang harus menanggungnya. Saya rasa itu cukup. Saya lelah dan ini cukup panjang tulisannya. Kalau saya lanjutkan, bisa-bisa tangan saya jadi keriting. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel